Yan. Di mana lo? Di atas. Oh, ngapain? Oh, ya udah. Oi, bro. Dari mana? Oh, ya duluan. Aman. Dia pasti bukan anak baik-baik, mainnya sama cowok-cowok gak benar, mana penampilannya gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Masya Allah, ternyata aku salah. Dia seorang hafiz Quran. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian langsung menilai seseorang cuma karena dia beda cara berpakaian seperti dalam video tadi? Nah, hati-hati nih, bisa jadi itu masuk dalam bentuk prasangka yang tanpa sadar kita punya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas kenapa prasangka itu bisa terbentuk dan gimana sih cara kita menyadarinya. Nah, jadi apa sih prasangka itu? Nah, secara sederhana, prasangka ini adalah penilaian atau sikap negatif terhadap seseorang ataupun kelompok yang muncul tanpa dasar yang cukup. Biasanya, prasangka ini tuh terbentuk karena stereotip atau pengalaman pribadi yang terbatas. Nah, contohnya, misal ketika kita ketemu orang di jalan ataupun di kampus, lalu kita langsung mikir, wah dia pasti orang yang gak benar nih, pasti dia bukan orang yang baik-baik nih. Padahal kita belum benar-benar kenal pada orang tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk prasangka. Nah, prasangka ini bukan cuma sekedar opini, tapi bisa berdampak besar juga loh. Mulai dari memicu diskriminasi, memperburuk hubungan antar individu, sampai menghambat kerjasama dalam masyarakat. Bayangkan di lingkungan kerja atau kuliah, seorang dijauhi hanya karena katanya sih dia aneh, padahal belum tentu benar kan? Nah, kalian penasaran gak sih kenapa kita semua ini bisa mempunyai prasangka? Jadi secara psikologis, otak kita tuh suka shortcut untuk menyederhanakan informasi. Jadi kita akan mengelompokkan orang dalam kategori tertentu. Nah, ini disebut kategori sosial. Sayangnya, kadang kategori itu disertai dengan label-label yang keliru atau tidak adil. Terus gimana sih cara kita mengurangi prasangka itu? Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih, seperti sadari dan refleksikan prasangka yang kita punya. Terus ada belajar mengenal individu, bukan hanya kelompoknya saja. Terus yang ketiga ada tingkatkan empati dan coba bayangkan gimana sih kalau kita yang diperlakukan seperti itu. Selanjutnya ada berani membuka percakapan dengan orang baru dari latar belakang yang berbeda dari kita. Nah, ada beberapa bentuk nyata prasangka seperti menganggap satu etnis pemalas ataupun kasar. Nah, terus ada menghakimi orang hanya berdasarkan cara berpakaiannya. Seperti di video tadi, orang yang berpakaian tidak rapi cenderung akan dianggap kurang baik atau tidak orang yang baik-baik. Itulah menurut riset oleh Widodo et al. 2021 ini menunjukkan bahwa mahasiswa dari daerah tertentu mengalami prasangka budaya lingkungan kampus yang mempengaruhi kepercayaan diri dan partisipasi sosial mereka. Nah, prasangka mungkin manusiawi, tapi bukan berarti kita membiarkannya. Jadi, yuk bareng-bareng belajar untuk lebih terbuka, adil, dan penuh empati. Karena dunia yang lebih sehat mentalnya dimulai dari pikiran yang lebih terbuka. Nah, kalau kamu punya pengalaman tentang menghadapi prasangka, boleh banget nih di-share di kolom komentar ya. Bye-bye.